Jadi Jokowi itu jangan dipahami sebagai orang yang polos, enggak. Ini orang yang haus kekuasaan, maruk akan kekuasaan, dan untuk anaknya. Dia tidak memikirkan bangsa yang ke depan, memikirkan hanya untuk kepentingan keluarganya. Kalau untuk kepentingan jangka panjang, ya nggak akan memaksakan Prabowo Gibran 2 periode. Kalau Prabowo 2 periode masih masuk akal. Tapi kemudian Prabowo Gibran 2 periode, ini tunggu dulu gitu loh. Apakah Prabowo mau? Kan harus ditanya dulu. Ini kan kesannya, dia ingin menunjukkan kesan kepada orang, Prabowo itu masih gua setir gitu loh. Sebetulnya Pak Jokowi udah berjanji untuk jadi ya seorang pertapa itu, tapi dia masih berupaya untuk jadi ketua PSI lah, berupaya untuk ambil alih partai-partai politik itu. Jadi satu mental yang akhirnya kita rumuskan bahwa ada gangguan kejiwaan pada bukan ketagihan kekuasaan, ketakutan untuk tidak punya lagi akses pada kekuasaan tuh. Karena itu semuanya dia tanam di situ lagi. Baru setelah tadi terlihat bahwa memang Pak Jokowi akhirnya lebih berambisi menjadi raja ketimbang menjadi demokrat, maka jadi final bahwa semua orang akhirnya menganggap Jokowi memang tidak punya watak seorang demokrat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya terbongkar ya, modus main raja-rajaan Jokowi dibongkar, ternyata ada request dari PSI. Jadi manuver politik Jokowi yang memanfaatkan tradisi kembali memicu polemik ya. Jadi kali ini sebuah surat resmi dari DPD Partai PSI Kabupaten Muara Enim yang meminta penganugerahan gelar adat kepada Jokowi dan berujung pada penolakan keras dari masyarakat. Nah, ternyata selama ini kita lihat ya, Jokowi ke berbagai daerah ya bersama Partai PSI. Jadi Jokowi sering sekali diberi gelar raja-rajaan. Ternyata itu modus dari Partai PSI yang pada akhirnya pun terbongkar ya. Ada suratnya ternyata. Jadi surat tersebut ya ditujukan kepada Dewan Pembina Adat Semende dengan permintaan agar Jokowi disematkan gelar kehormatan Maraji. Namun alih-alih disambut baik, permintaan tersebut justru ditolak mentah-mentah oleh pemangku adat. Jadi selama ini sudah terbongkar ya modus raja-rajaan yang sering sekali kita lihat seperti kemarin di Lampung dan juga di NTT. Ternyata itu ada request sebelumnya dari Partai PSI. Jadi memang kalau kita lihat Jokowi suka main raja-rajaan, pingin kelihatan bahwa dia ingin tetap berkuasa ya, walaupun hanya dijadikan raja-rajaan. Nah, penolakan dari masyarakat adat Semende bukan tanpa alasan yang kuat ya. Dalam tatanan adat mereka, khusus pada sistem Maraji, penyematan Maraji itu adalah urusan yang sangat sakral. Jadi tidak boleh ya gelar adat itu diberikan kepada orang sembarangan ya. Jadi ini sangat sakral sekali. Nah, surat itu ya beredar di sosial media dan membuat heboh ya. Jadi pola modus main raja-rajaan ini ya erat sekali kaitannya dengan kepentingan politik tertentu, khususnya yang melibatkan manuver PSI di tingkat akar rumput ya. Jadi ini benar-benar cukup memalukan ya, karena sudah ketahuan ya pingin main raja-rajaan, apapun dilakukan dengan meminta gelar adat kepada pemangku adat di berbagai daerah. Hei DPC PSI, bisa-bisanya lu itu minta pengajuan untuk memberikan gelar adat kepada Pak Jokowi. Hei, beliau ini nggak pernah minta-minta loh ya. Beliau ini ngapain minta? Beliau ini adalah mantan presiden 2 periode. Jangan merendahkan harga diri mantan presiden, kemudian dianggap nanti, oh pantes dia ini mau diminta-minta tuh sama PSI. Wah, kelakuan DPC ini. Bro Ron, gimana tuh ngurusin anak buah lo? Bikin hancur aja nama baik. Begini nih teman-teman ya, sekarang ini hati-hati, kemarin kena Budi Judol ya kan, sekarang kena ini lagi ya, memang bahaya ini. Pria Solo ini udah diam-diam ini menarik banyak penjilat. Itu yang gua nggak suka teman-teman. Aduh. Nah terus Jokowi keliling-keliling halan-halan, ada efeknya nggak buat PSI? Ada pasti itu, karena efeknya amplopnya tebal kan. Ya apalagi Ikut ngitung berarti ini, ikut ngitung isi amplop, makanya tahu amplop bukan ikut ngitung, gue selalu dapat hitungan dari mereka yang terima. Itu aja.
salam solidaritas. Bersama surat ini, Dewan Pimpinan Daerah PSI, DPD PSI, Kabupaten Muara Enim meminta Dewan Pembina Adat Semende dan warga Semende meminta Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Haji Joko Widodo sebagai meraje. Rupanya surat yang dikirim itu mendapatkan penolakan luas dari masyarakat Sumatera Selatan. Tidak hanya dari Muara Enim kalau saya lihat di media sosial, Mas Hersu, terutama di FB ya. Di FB itu banyak sekali penolakan gitu. Nah, termasuk dengan gelar meraja ini, dia kan garisnya keturunan dia. Hanya pemberian. Jadi lalu aku anak meraja misalnya kan, turun ke aku, dek tahu kalau misalnya aku, karena aku anjam dengan kamu, kahabene kilo misalnya kan, pejuang, meni lah banyak aku kena kiloan kali, kunjuk gelar meraja, dek kena lo itu. Karena dia harus sesuai dengan terahnya, garis keturunan ni, ama bapangnya meraja. Kalau anaknya yang paling tua, pasti meraja. Tuh. Nah, jadi makanya kebetulan kan aku di Lampung ini kan ada organisasi pula Kak, namanya Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Semende yang ada di Lampung. Nah, makanya lah 2 hari ini kan aku ajak kumpul kaman itu kan. Aku bangun peta konflik lah di situ untuk nyikapi masalah di Muara Enim ini kan. Maka itu sepakat bahwa untuk menolak. Menolak ini kan dia selesai jika ditolak di sini-sini saja nak nyampai ke Muara Enim itu kan. Makanya lah video callan dengan keluarga besar di Semende bahwa tidak hanya masyarakat Semende yang ada di dusun yang menolak, tapi jenis Semende yang ada di setiap provinsi itu juga turut menolak. Kami kirim ke surat resmi Kak, bentuk penolakan kami itu kan. Hanya sekedar wong edo kumpul dapat gelar raja opo itu loh. Intinya adalah Jokowi itu banyak anomalinya, kontradiksi atau bergerak tidak pada relnya. Istilahnya truk kok gumbajak sawah, istilahnya sepur kok melaku ning dalan, keset kok guaduan, keset pot kok buat bal-balan, sikile abu kabeh gitu loh. Barang tidak dipakai sesuai fungsinya. Jadi emang tidak ada sambungan antara upaya atau cita-cita Bang Jack sama yang dikerjakan sekarang, nggak ada. Benang merah sing wis tak tarik tadi, target jangka pendek dia dalam pikirannya Bang Jack itu Gibran minimal cawapres meneh. Ini mengapa manuver-manuver tidak ada yang mengarah ke sono, justru salah melemahkan posisi Gibran. Masih pada ingat kan, ke Lampung dan NTT itu urusannya apa coba? Motifnya apa coba? Niatnya apa? Kabeh nggo ruang politik, mengonsolidasi kekuatan politik. Lah kok sing kita delok, kita saksikan. Lah kok malah main raja-rajaan kok cah bayi cilik. Neng Lampung tiba-tiba dikukuhkan tokoh adat sebagai pemuka bangsa. Bareng neng NTT jare untuk sebutan Raja Timor. Ada 8 pimpinan adat di sana. Ini model politik cap opo ini? Tujuan akhir dia kan panggung politik si anak harusnya. Kenapa? Manuvernya dan main di daerah rojo-rojoan. Kayak cilik-cilik. Jokowi dan lingkarannya memang tidak pernah jauh dari kegaduhan politik. Selalu mau menabrak konstitusi. Dulu minta perpanjangan presiden 3 periode, sekarang melempar percepatan pemilu 2029. Polanya memang Jokowi hampir tidak pernah bicara vulgar soal perpanjangan kekuasaan. Yang bicara selalu orang lain, orang-orang di lingkaran dalam Jokowi sendiri. Misalnya Menteri Bahlil waktu itu juga melempar wacana penundaan pemilu demi kepastian investasi. Jokowi sendiri selalu seakan-akan di tengah, tidak menolak tegas, tidak mendukung terang.
hanya bilang siapapun boleh berpendapat, ini demokrasi. Pernyataan yang oleh banyak pengamat dibaca bukan sebagai netralitas, tapi sebagai pembiaran yang menikmati bola liar itu terus bergulir. Ibu Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan yang menolak keras perpanjangan Presiden 3 periode karena melanggar konstitusi. Penolakan tegas itulah yang membuat Jokowi marah dan melawan Ibu Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan, yang kemudian Jokowi akhirnya dipecat. Sekarang tahun 2026 pola yang sama berulang, hanya isinya dibalik. Bukan lagi wacana perpanjangan kekuasaan Jokowi, tapi mempercepat berakhirnya kekuasaan Presiden Prabowo. Budi Ari, loyalis dekat lewat Projo, orang dekat Jokowi, melontarkan kemungkinan percepatan pemilu 2029 persis di sebelah Jokowi dalam forum yang sama. Lalu seperti skrip yang sudah dihafal di luar kepala, viral, gaduh, lalu minta maaf dengan klaim ajaib tidak ada hubungannya dengan Jokowi. Emang kita bodoh? Ini bukan kebetulan yang berulang 2 kali, ini pola operasi. Jokowi tidak pernah kotor tangannya sendiri. Orang-orang di lingkarannya yang melempar bola liar, menguji reaksi publik, mengambil resiko politik. Sementara Jokowi cukup diam, tersenyum, dan kalau situasinya memanas, tinggal berlindung di balik kalimat andalannya. Kok tanya saya? Ya ndak tahu. Hehehehe. Yang berubah cuma target. Dulu perpanjangan kekuasaan, sekarang mempercepat kekuasaan lawan. Tapi ada yang tidak pernah berubah. Si biang kerok yang selalu ada di pusat lingkaran. Siapa lagi kalau bukan Jokowi? Siapa yang pertama kali menginisiasi atau punya gagasan bahwa Pak Prabowo berpasangan saja dengan Mas Gibran? Ya, dari timnya Pak Prabowo. Karena dari sisi kami nggak pernah yang namanya kita menenteng dan menawar-nawarkan untuk jadi wapres, nggak ada. Apalagi di Bocor Halus menyampaikan Bu Jokowi, nggak ada Bu Jokowi urusan. Waktu bisnis saya nggak pernah yang namanya Bu Jokowi itu ikut campur dalam urusan bisnis, nggak ada. Di politik juga sama, nggak ada sama sekali. Ikut campur dalam urusan politik. Kalau Bu Jokowi itu urusannya urusan yang seneng ya urusan tanaman. Urusan anggrek, urusan keluarga. Yang saya dengar Pak Prabowo langsung 5 kali meminta Bapak supaya meminang Mas Gibran. Iya, betul. 5 kali, Pak, ya? Iya, betul. Apa Pak alasannya ketika itu, Pak? Apanya? Meyakinkan Bapak seperti apa ketika itu? Ya karena kalau nggak diambil, koalisinya akan pecah. Itu aja yang terakhir yang beliau sampaikan. Dan betul memang kalau enggak dengan Gibran, saya kira koalisinya juga akan pecah. Oh, jadi ini Jokowi dipecat dari PDIP alasannya Jokowi itu minta 3 periode. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jok. Ini muluk-muluk banget ya, kemaruk, haus kekuasaan. Ini bener-bener orang ini pengen menguasai Indonesia. Ini ya Allah, masih kurang aja ya. Nah, ketika beliau minta untuk yang ketiga kali, 3 periode, beliau menjawab, ya manggilnya kan lebih muda, lebih tua atau ibu? Iya. Dok, ingat itu melanggar konstitusi. Kalau itu kan bicara sama orang tua dengan anak toh. Oh, saya ini kan dulu panggil ibu itu enggak ibu, mbaknya masih waktu 86 beliau jadi wakil ketua DPC Jakarta Pusat itu. Iya, dan 87 menjadi ibu kan memang berjuang dari bawah ya. Iya, calon dari DPR itu saya masih panggilnya mbak. Jadi datang Pak Jokowi menghadap ibu, lalu ibu menyampaikan, iya, Jok jangan ya, ini melanggar konstitusi ya. Iya, ya karena ini melanggar konstitusi, akhirnya beliau menyampaikannya adalah antara ibu dan. Nah, dari situ mulai renggang itu. Nah, dari situ mulai renggang. Dan mulai dipecat dari PDI Perjuangan. Oh, proses pemecatan itu karena apa? Pemecatan karena melanggar konstitusi. Oh, oke.
aja. Dipecat resmi? Resmi dipecat, suratnya ada 27 kalau nggak salah itu yang dipecat itu, yang melanggar. Termasuk Pak Jokowi dengan? Ya, termasuk Pak Jokowi. Gibran dipecat nggak? Iya. Dipecat Gibran dari keanggotaan PDI Ya, Perjuangan? terus si Bobi. Bobby juga dipecat? Iya, iya. Banyak, ada 27 kalau nggak salah. Berarti resmi dipecat ya, bukan Resmi diberhentikan dipecat. dari keanggotaan, dicabut KTA-nya ya? Nah, mestinya kalau sudah dipecat, melanggar KTA. konstitusi, Iya. ya KTA-nya dikembalikan. Katanya mau kembalikan, ya sampai dengan hari ini tidak dikembalikan, ya sudah. Nah, yang paling menarik lagi itu, memang dulu PDIP waktu mencalonkan Pak Jokowi emang nggak nanya ijazahnya, kok sekarang jadi ribut-ribut gitu Pak? Oh, Kan kalau Mas PDI Rudi 2 periode itu jadi wali kota, wakil Betul. wali kota, Ya. emang dulu nggak diributin Ya. soal ijazah? Kalau ijazah itu kan semua dari KPU. Kalau PDI Perjuangan itu kan persyaratannya sebagai keanggotaan partai atau tidak. Bukan menawarkan persyaratan PDI. perorangan ya, itu persyaratan perorangan. Nah, kalau partai itu kalau mau jadi pengurus partai ataupun anggota partai itu cukup dengan KTA, mengirim KTP selesai. Nah, waktu Mas Rudi 2 periode bersama beliau, itu nggak ada bahas-bahas ijazah segala macam, nggak ada Nah, sama kita sekali ya? nggak berpikiran sampai ke arah sana, toh. Karena itu tugasnya KPU, bukan tugasnya DPC. Karena saya ketua DPC. Oh. Jadi Bapak ini ya pernah 2 periode sama Jokowi, wakil wali kota Surakarta. Parah ya Jokowi ya. Sudah dibilangin itu melanggar konstitusi, tapi dia terus aja melanggar. Malah ngambek. Jok ngambek ya. Udah tahu melanggar undang-undang 3 periode itu, undang-undangnya dilanggar. Nggak boleh. Kok mau menabrak? Bener-bener ya. Ingin berkuasanya nih, menghalalkan segala cara. Pantesan ngajuin anaknya ya, melanggar undang-undang juga ya, tabrak juga. Mentang-mentang MK-nya pamannya Gibran. Ngeri. Sekarang aja pemilu masih jauh. Wow, udah teriak-teriak. Wah, saya akan mati-matian membela PSI. Ini, ya Allah, ini najis, ini. Teriaknya gimana sayang? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ya emang lu mah nggak pernah tahu. Kalau jangan wartawan aja nggak tahu. Coba tanyain ini, coba tanyain ini, coba tanyain ini. Gitu aja. Udah yang itu aja saya lawan. Sok teriaknya sayang. Saya akan lawan. Waktu itu memang Mega udah ke Jokowi dan banyak kita. Taufik Kimas tidak. Dia lebih ke Fauzi Bowo. Nah kemudian aku tanya Taufik, Bik, kenapa kau nggak setuju Jokowi? Aduh Pan, kau udah lihat matanya dia itu Pan haus kekuasaan. Kata Pak TK waktu itu. waktu itu. Bukan ke aku aja dia ngomong gitu. Ke Julfan ngomong, ke beberapa orang-orang lain sekitar dia juga ngomong, ke Pramono, ke Cahyokumolo, kemana? Sejak kapan kau jadi tukang-tukang ramal? Gue bilang, aduh Pan, kata, nanti lihat ke depannya berbahaya ini. Kata Pak TK waktu itu. 2012. Iya, dia katakan, Ya. matanya kau lihat dulu Pan, matanya Jokowi itu. Wah, aku nggak pandai, aku ngeramal-ramal begitu. Bukan gitu Pan, ini haus kekuasaan ini. Kebudayaan yang terus dirawat dan terus dipelihara oleh kita semuanya. Raja tipu. Lagi-lagi kita disuguhi dagelan politik yang saking garingnya malah bikin enek. Kemarin di Lampung ada prosesi sakral penyematan gelar Baginda Pemuka Bangsa buat Jokowi. Gelar yang katanya agung banget. Tapi pas kita spill siapa yang nyematin gelarnya, ya ampun, red flag semua. Yang berdiri di sana ada Andi Ahmad Sampurnajaya, ex-bupati yang punya prestasi gila. Pernah diringkus belasan tahun karena menjarah duit rakyat puluhan miliar. Match banget ya. Ibarat tamu kehormatan disambut sama pro player di bidang nilep duit negara. Bener-bener standar integritas yang low-key memalukan. Makin plot twist lagi. Gelar ini dikasih ke sosok yang rekam jejak internasionalnya aja pernah dicap sebagai pemimpin terkorup versi ICCRP. Perfect combo ya. Ya iyalah, siapa lagi yang paling layak kasih gelar kalau bukan mereka yang satu frekuensi. Rakyat Lampung, mereka mah ogah banget.
Ratusan orang turun ke jalan, maki-maki dan nolak mentah-mentah kehadiran sang presiden yang mereka anggap biang kerok kehancuran bangsa. Tapi ya gitu, apa peduli mereka? Para elit ini tetap asyik cosplay jadi orang bijak, masa bodor sama teriakan rakyat yang penting egonya kenyang. Kejadian ini sih benar-benar konfirmasi kalau lingkaran mereka emang isinya itu-itu aja. Kalau mereka yang terbiasa main-main sama uang negara tetap nyaman nongkrong bareng. Bukannya udah jelas ya? Jadi masih perlu bertanya-tanya nggak kenapa mereka selalu betah banget kumpul sama sejenisnya? Raja Jawa yang namanya Jokowi itu bukan tipe Raja Jawa yang mulia, tapi ini tipe Raja Jawa yang bengis. Siapa yang katakan itu? Ya Bahlil. Ini si bapak ini mau ngapain ya? Mau jadi raja. Raja Lampung. Raja Jawa apa Raja Lampung? Gue bingung gue nih yang orang Jawanya nih. Enaknya digotong ya, enak banget. Coba kita lihat anaknya ya. Ayo, Pak. Mata. Enak iya. Mata rupa. Asik. Wih, mantap. Cok, mata. Ya Allah, nggak bapaknya, nggak anaknya. Pengen digotong. Bener ya pepatah ya, pohon itu nggak jauh jatuh dari buahnya. Ya Allah. Terus habis kayak gitu apa ya? Apa manfaatnya buat rakyat di sekitar situnya? Apakah dengan habis kayak gitu terus rakyat langsung mendapatkan kerjaan? Apakah kemiskinan hilang? Apakah dapat sesuatu yang wow gitu rakyatnya? Kamu nggak habis itu pulang ya udah rakyatnya tetap ya pajak, tetap dicekik, tetap susah. Apa gini? Ya apa ya? Manfaatnya untuk rakyatnya apa gitu? Lagian juga pemilu masih jauh, udah keliling jauh. 2030 masih jauh. Nanti kan pemilunya 2100, sabar, sebentar lagi. Udah curi setar. Wo, gimana itu, Wo? Ya, mau saingan tuh, Wo. Kalah pamor, Wo. Coba, Jok, kata-kata hari ini, Jok. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Raja Jawa sudah, saatnya Raja Lampung. Ya sudah deh, daripada kelamaan ya, langsung saja simak cuplikan videonya berikut ini. Atari kemualiaan antara Tian Limona Muari Sijopo, Presiden Republik Indonesia ke-7, beliau Haji Joko Widodo berkita pemuka bangsa. Tabuakon. Ya, hadirin yang kita hormati, kita menyaksikan tari Nigel dengan punduk keris. Tari Nigel merupakan tari adat Lampung yang syarat makna. Gerak-gerak yang ditampilkan bukan sekedar tarian, melainkan simbol keberanian, kehormatan, kegembiraan serta rasa syukur atas persatuan dan kebersamaan. Mari kita nikmati keindahan budaya Lampung ini yang kita ini umum yang teratur. Ya jadi begini loh, maksud saya itu begini. Kalau memang mau kampanye, Mbok ya ditahan dulu. Pemilu kan masih lama, masih tahun 2029. Nah sekarang ini kan baru tahun 2026. Jadi masih 3 tahun lagi. Mbok ya sabar, ditahan dulu. Apalagi kondisi negara kita saat ini juga tidak baik-baik saja.
Masalah janji 19 juta lapangan kerja, daya beli masyarakat yang terus menurun, terus nilai tukar rupiah juga terus anjlok, IHSG juga anjlok, dan masih banyak lagi masalah yang lainnya. Itu yang seharusnya dipikirkan oleh Jokowi sebagai mantan presiden 2 periode. Belum lagi ada kasus dugaan ijazah palsu yang sebentar lagi juga mau disidangkan. Jadi Bo ya fokus sama masalah yang sudah jelas terlihat di depan mata kepala. Jangan malah memperlihatkan seakan-akan ingin terus berkuasa dan berkuasa. Ya sudah deh, daripada pusing. Gimana teriaknya? Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Ada yang bilang gini, Prabowo nggak ada, Jokowi Gibran juga nggak akan jadi presiden. Apa kabar Jokowi? Nggak ada Megawati, nggak ada PDI Perjuangan, dia tetap jadi tukang kayu. Para pengikut Dajjal, lu kalau orang kasih fakta, jangan merepet. Dengerin baik-baik, lihat faktanya, lihat kenyataannya. Jangan jadi pengikut Nabi yang gila. Lagian emang udah momennya Pak Prabowo naik sebagai presiden. Jangan kepedean, lagian segala tur, nge-framing, main raja-rajaan. Acaranya juga sepi di Lampung. Yang bikin acara lo bermasalah semua tuh. Ada yang diperiksa lagi kemarin. Penjilat. Oh iya, lu kan emang demen ya dijilat-jilat. Gue kasih tahu ya, untuk para penjilatnya nih, buat lo yang masih terpesona, gara-gara satu presiden ini, utang negara kita melonjak drastis. Yang nanggung siapa? Anak cucu kita. Lo kalau dikasih fakta, jangan tutup telinga, jangan malah nyari bahan debat. Ya, ini real. Terus ada buzzer yang bilang gini, ya lo aja masih menikmati infrastruktur yang dibuatnya. Emang itu udah tugasnya. Lagian jalan tol pakai APBN, ya APBN-nya dari mana? Dari pajak kita juga. Dan kita pas masuk tol juga masih bayar. Terus nanti deket-deket pemilu nih, wih influencer banyak banget yang ngedukung. Terus tiba-tiba lupa deh lo sama dosa-dosanya. Terus yang lo inget rupiah-rupiahnya itu. Aduh, segala recehan yang sekarang lo nikmatin, dampaknya 5 tahun ke depan lagi. Jadi tolong banget nih, jangan lagi lo main raja-rajaan di negara NKRI ini. Lo serius ya, mulai milih. Siapapun yang melihat Pak Jokowi bisa terpengaruh, memberikannya penghargaan. Bahkan kekuasaannya hidup kembali dan jelas beliau sudah siapkan pemilu anaknya di 2029. Saya berani memastikan masih masuk parlemen. Awalnya banyak yang percaya Pak Jokowi akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa. Ternyata Pak Jokowi tidak memilih ke luar negeri untuk berkontribusi, tapi membantu anak bungsunya yang jadi ketum PSI untuk safari politik ke 38 provinsi. Dimulai dari Lampung, Pak Jokowi nggak cuma disambut, tapi langsung menerima gelar adat Baginda Pamuka Bangsa dari 5 kerajaan adat Lampung. Artinya Pak Jokowi ini tidak hanya dianggap paling suci, tapi paling tinggi derajatnya karena melibatkan upacara menginjak kerbau di mana kerbau ini hewan bernilai tinggi. Sementara itu PDIP marah karena merasa simbol partai mereka diinjak-injak Pak Jokowi. Aku penasaran Pak Jokowi bikin banyak acara gini duitnya dari mana ya? Kalau daerah kalian didatangi Pak Jokowi, kalian gimana? Aku suka membongkar akal-akalan Pak Jokowi. Follow untuk lanjutan ceritanya. Sah, cuma nggak tahu diri aja. Katanya mau istirahat, tapi malah kemudian masuk ke ruang politik yang menurut saya harusnya dia sudah masuk ke fase berwibawa sebagai, ya katakanlah pilihannya sebagai guru bangsa ya. Tidak lagi mengandalkan kekuatannya sebagai mantan presiden untuk keuntungan partai atau segelintir orang. Jadi ada pertanyaan besar sebenarnya soal kejujuran Jokowi dari pernyataan sebelumnya dengan apa yang dia lakukan sekarang. Dia menyatakan akan istirahat, akan pulang kampung, menjadi warga negara biasa. Ternyata kemudian menjadi mesin politik partai tertentu, yaitu partai anak sendiri. Tapi patut presiden utama? Ya kalau boleh, tidak boleh tentu boleh. Patut tidak patut tentu tidak patut. Kan orang harusnya jujur dengan perkataan kan sedari awal. Nah perkataan Jokowi itu yang selalu berbeda-beda. Bang, ini nggak terlalu dini ya? Dia safarinya udah dimulai saat ini. Iya dong, karena kan dia ingin mengatakan bahwa akan sanggup memperjuangkan partai ini. Dia butuh untuk partai ini dapat angka-angka yang layak untuk masuk parlemen sedari dini untuk maju. Sekaligus mau kasih tahu berbagai pihak bahwa dia masih bekerja, termasuk kepada Presiden Prabowo lah gitu ya. Dan fokusnya mungkin untuk PSI ya.